Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asni Subukti. Saya dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Di sini saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu ada. Perkenalkan, nama saya Fahri Azaradia. Perkenalkan, nama saya Krisna Median Kastanya. Nama saya Ridho Darmawan. Perkenalkan, nama saya Niki Rani. Di dalam video seminar fotografi tersebut terdapat fungsi komunikasi instrumental. Fungsi komunikasi instrumental yaitu komunikasi yang berfungsi memberitahukan dan menerangkan, yang bertujuan untuk menyampaikan makna yang diinginkan secara akurat dan efektif. Komunikasi instrumental juga dapat diartikan sebagai komunikasi yang berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pribadi dan pekerjaan. Komunikasi instrumental seringkali disebut komunikasi yang bertujuan persuasif. Komunikasi instrumental menggunakan bahasa untuk memenuhi kebutuhan, sehingga bahasa yang digunakan harus dipahami oleh orang lain. Kenapa terdapat fungsi komunikasi instrumental di dalam video tersebut? Karena ada beberapa tujuan dari komunikasi instrumental, yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan, dan menghibur. Hari ini saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan tujuan komunikasi. Dalam hal ini, fotografi menjadi salah satu medium komunikasi yang memiliki tujuan khusus. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, kita perlu memahami bersama bahwa komunikasi adalah proses penyampaian dari satu pihak ke pihak lain untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks fotografi, gambar yang dihasilkan juga memiliki pesan dan tujuan komunikasi yang beragam. Berikut adalah beberapa tujuan utama komunikasi yang tercermin dalam seni fotografi. Pertama, mengabadikan momen. Fotografi memiliki tujuan utama untuk menangkap momen tertentu agar dapat dikenang di masa depan. Contohnya, ketika kita mengambil foto pada momen spesial seperti pernikahan, kelahiran, atau pemandangan alam, kita sebenarnya sedang berusaha menciptakan memori yang abadi. Foto-foto ini menjadi pengingat emosional yang membantu kita merefleksikan kembali peristiwa atau pengalaman di masa lalu. Dalam komunikasi, hal ini menunjukkan upaya untuk menjaga hubungan emosional dengan kenangan. Yang kedua, ekspresi artistik. Tujuan berikutnya, fotografi memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan ide, emosi, atau cerita melalui visual. Setiap elemen dalam sebuah foto seperti komposisi, warna, pencahayaan, hingga subjek bisa menjadi alat komunikasi bagi fotografer untuk menyampaikan perasaannya. Misalnya, foto dengan warna-warna cerah dapat mencerminkan kebahagiaan, sedangkan foto hitam putih mungkin membawa pesan yang lebih serius atau nostalgis. Dalam komunikasi, ini adalah bentuk penyampai pesan subjektif yang sangat bergantung pada interpretasi audiens. Yang ketiga, dokumentasi. Fotografi juga berfungsi sebagai sarana dokumentasi. Dalam hal ini, foto digunakan untuk mencatat kejadian, peristiwa, atau kondisi tertentu. Misalnya, seorang jurnalis foto mendokumentasikan peristiwa penting seperti bencana alam atau demonstrasi. Foto tersebut tidak hanya menjadi bukti visual, tetapi juga memberikan informasi yang kuat kepada audiens. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendokumentasikan hal-hal sederhana seperti mencatat perkembangan anak atau proyek kerja. Dokumentasi ini menjadi komunikasi faktual yang berguna untuk kebutuhan pribadi, jurnalistik maupun sejarah. Yang keempat, media komunikasi. Fotografi juga digunakan sebagai media komunikasi. Foto dapat menyampaikan pesan kepada audiens baik secara subjektif maupun objektif. Foto objektif menyajikan fakta sebagaimana adanya seperti foto, berita, atau laporan ilmiah. Di sisi lain, foto subjektif juga memungkinkan fotografer memberikan
interpretasi pribadi. Misalnya foto seorang anak yang sedang tersenyum lebar dengan latar belakang sederhana dapat menyampaikan pesan tentang kebahagiaan dalam kesederhanaan. Dalam komunikasi, foto ini berperan sebagai medium yang mampu menyampaikan ide tanpa menggunakan kata-kata. Dari penjelasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa fotografi bukan hanya sekedar aktivitas mengambil gambar, tetapi juga memiliki tujuan komunikasi yang mendalam. Entah itu untuk mengabadikan momen, mengekspresikan emosi, mendokumentasikan peristiwa, atau menyampaikan pesan, fotografi adalah contoh nyata bagaimana komunikasi dapat dilakukan secara visual. Semoga penjelasan dari saya dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang tujuan komunikasi, terutama dalam konteks fotografi. Di sini pada bagian saya kebagian pada bagian prinsip komunikasi, prinsip kesederhanaan. Kita masuk ke pertama. Yang pertama adalah prinsip kesederhanaan atau clarity. Penyampaian informasi dilakukan dengan bahasa sederhana dan bertahap, seperti ketika menjelaskan kata fotografi yang dipecah menjadi fotos dan grafik. 2. Prinsip interaksi atau interaction. Ada dialog antara pembicara dan pendengar. Seperti fotografi ada beberapa kata. Lumpang ini kecil, jadi ditanya. Hal ini menciptakan suasana komunikasi dua arah yang melibatkan partisipasi dan audiens. Yang ketiga, prinsip fokus pada audiens. Audience, contrast, communication. Pembicara mencoba menyesuaikan pesan dengan audiens, seperti mengajukan pertanyaan dan menggunakan contoh konkret. Atau diafragma, shutter speed, agar lebih relevan. Yang keempat, prinsip relevansi atau relevance. Informasi yang disampaikan terkait langsung dengan topik utama, yaitu fotografi, baik dari aspek teknis maupun filosofis. Misalnya membahas diafragma dan shutter speed sebagai elemen penting fotografi. Yang kelima, prinsip konteks atau context awareness. Penjelasan diberikan dalam konteks sejarah. Di tahun 1986, ada seorang ahli chemical dan menggunakan alat teknis fotografi seperti shutter speed 2 macam dan lain-lainnya. Oke, yang selanjutnya adalah prinsip umpan balik atau feedback. Pembicara menggunakan umpan balik untuk mengevaluasi pemahaman seperti masih jelek gitu. Kalau sini tuh nggak ada usaha kemampuan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya satu arah tetapi mencakup evaluasi hasil komunikasi. Selanjutnya adalah prinsip objektivitas dan subjektivitas. Dijelaskan bahwa fotografi melibatkan perspektif objektif dan subjektif yang mencerminkan pendekatan seimbang dalam komunikasi. Yang selanjutnya juga prinsip menggunakan media atau multimodal communication. Komunikasi menggabungkan penjelasan verbal dengan referensi visual atau demonstrasi seperti lihat sini ya, oke ya, tahan 1, 2, 3. Selanjutnya adalah prinsip partisipasi atau participation. Pembicara secara aktif melibatkan audiens melalui pertanyaan seperti, oke, maksudnya fotografi berdasarkan kata apa? Coba, seperti itu. Fotografi ada beberapa kata, seperti itu. Hal ini bertujuan untuk mendorong audiens berkontribusi dalam proses komunikasi dan merasa terlibat. Yang terakhir adalah prinsip pengulangan atau repetition. Beberapa poin penting diulang untuk memperkuat pemahaman audiens seperti penekanan kembali pada elemen teknis seperti speed shutter dan diafragma. Pengulangan membantu memperjelas informasi dan memastikan pesan tersampaikan dengan baik. Kita akan membahas perihal model komunikasi. Jadi model komunikasi yang digunakan pada saat seminar yaitu model komunikasi interaksional. Jadi model komunikasi itu ada beberapa macam, tapi yang digunakan oleh seminar tersebut adalah model komunikasi interaksional. Jadi di mana model interaksional ini harus melibatkan umpan balik antara pembicara dan audiens. Jadi menciptakan dialog dua arah antara pembicara dan audiens. Contoh dalam video tersebut ada percakapan yang dimana pertanyaan dari audiens, fotografi ada beberapa kata. Lalu respon dari audiensnya fotos ya, grafik, terus lalu ada umpan balik dari pembicaranya, ya udah masih jelek, mungkin dari hasil foto tersebut atau apa, jadi ada umpan balik di situ. Lalu
Setelah itu menunjukkan dari percakapan tersebut menunjukkan evaluasi dari komunikasi sebelumnya. Ciri-ciri model interaction yang terlihat, komunikasi terjadi secara bolak-balik atau dua arah. Audiens tidak hanya mendengarkan, tetapi juga dilibatkan dalam proses komunikasi tersebut. Ada penyesuaian pesan berdasarkan respon audiens. Ini saya akan menjelaskan persepsi yang digunakan. Persepsi yang digunakan yaitu ada persepsi analis, persepsi visual, dan persepsi teknis dan praktis. Yang pertama ada persepsi analis. Pendekatan pembicaraan memecah informasi kompleks menjadi bagian-bagian kecil agar terlihat lebih dipahami. Contohnya fotografi ada berapa kata? 2. Fotos ya grafiki. Pendengar diarahkan untuk memahami konsep melalui analisis sederhana. Persepsi visual, penekanan pada elemen visual seperti demonstrasi, lihat titik ini yang kita kenal dengan diafragma sekarang. Pendengar diajak untuk membayangkan untuk melihat elemen teknis fotografi. Yang ketiga ada persepsi teknis dan praktis. Fokus pada aspek teknis seperti kondisinya ada 3200 atau shutter 2 macam-macam mengarahkan audiens untuk memahami fotografi secara teknis. Selanjutnya adalah analisis hambatan komunikasi. Jadi di sini adalah hambatan teknis. Jadi ketika pemateri ini memakai penjelasan teknis yang terlalu spesifik seperti istilah-istilah diafragma, shutter speed, itu kan adalah istilah-istilah yang ada di dunia fotografi ya. Cuman kalau misalnya pakai istilah itu belum tentu audiens yang nggak punya latar belakang fotografi itu paham gitu. Nah, apalagi kalau misalnya si pemateri ini menjelaskan pakai istilah-istilah tadi itu tanpa adanya ilustrasi atau konteks yang lebih mendalam. Nah, itu audiens pemula pasti bakal kebingungan, bahkan bisa sampai kehilangan fokus mereka pada seminar ini. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya itu bisa si pemateri ini menyertakan visualisasi berupa diagram atau apapun itu, atau misalnya seperti menyampaikan contoh-contoh sederhana mengenai istilah-istilah teknis yang tadi dipakai. Selanjutnya itu adalah elemen komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, di elemen komunikasi verbal ini kita bisa menggunakan bahasa lisan. Jadi kayak seperti kita menggunakan pertanyaan retoris, kayak misalnya si pemateri itu langsung ngambil kayak maksudnya fotografi itu berdasarkan dari kata apa gitu. Nah, itu kan bisa membantu mengarahkan perhatian audiens itu pada informasi yang bakal pemateri ini sampaikan kan. Lalu penjelasan definisi kayak fotografi itu terbagi dari berapa kata gitu. Habis itu kan bisa menyampaikan informasi secara analitis untuk memperkenalkan konsep dasar dari fotografi ini atau dari seminar yang poinnya dibahas ini. Lalu instruksi langsung kayak misalnya si pemateri mengambil langkah secara langsung gitu ya kepada audiens kayak ayo semuanya lihat sini, kayak oke tahan 1 2 3 gitu. Itu kan memberikan arahan kepada audiens untuk memahami proses atau demonstrasi dari fotografi itu sendiri kan. Lalu penekanan konsep. Jadi di sini dia lihat ada titik nih gitu. Nah, ini yang kita kenal dengan diafragma sekarang. Nah, ini menjelaskan istilah teknis agar lebih mudah dipahami buat orang-orang yang tadi yang tidak punya latar belakang dari fotografi. Selanjutnya adalah elemen komunikasi nonverbal itu bisa menggunakan gerakan tubuh atau gestur. Jadi dengan penunjukan objek, jadi dia ada di sini, ada di titik ini. Nah, itu kan membantu audiens untuk memahami elemen teknis yang seperti diafragma melalui gerakan menunjuk. Lalu ekspresi tubuh pada saat memberikan instruksi. Jadi pada saat tadi poin dimana kayak si pemateri kayak bilang oke tahan 1 2 3 itu kan menggunakan tekstur tangan yang menunjukkan tindakan yang harus audiens itu lakukan, kayak mau nggak mau mereka tuh lakukan gitu kan. Lalu ekspresi wajah. Nah, ekspresi serius ini juga bisa digunakan saat menjelaskan istilah teknis yang menunjukkan pentingnya materi yang disampaikan gitu. Habis itu ekspresi santai atau humor kayak itu tuh bisa mencairkan suasana agar komunikasi itu bisa lebih menarik dan tidak monoton gitu. Nah, kesimpulannya komunikasi dalam video ini memiliki kekuatan dalam penyampaian informasi teknis melalui kombinasi elemen visual dan elemen verbal dan non-verbal yang baik. Meski demikian, ada potensi hambatan yang dapat diminimalkan dengan penyederhanaan bahasa yang digunakan, lalu penyertaan visualisasi dan penyampaian yang lebih interaktif. Kombinasi prinsip komunikasi yang tepat menjadikan pesan lebih efektif dan mudah dipahami oleh para audiens. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami presentasikan. Bila ada salah kata atau
ada kekurangan mohon dimaafkan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.